Suara Gracia FM, The Sound of Life, keluarga Gracia, hidup dalam Kristus memberikan kemerdekaan sejati. Shalom, selamat siang. Saya Leo, kembali bersama dengan Anda di siang hari ini, keluarga Gracia dalam program Inspirasi Keluarga. Khususnya di hari Sabtu keempat, keluarga Gracia kami hadirkan dengan narasumber yang berbeda, yaitu mengenai inspirasi kesehatan mental. Nah, keluarga Gracia siang hari ini bicara tentang mental, bukan berarti sesuatu yang negatif ya. Kita perlu juga memperkuat mental kita juga dengan segala apa yang kita hadapi. Dan terutama biasanya ini topik yang akan kita bahas itu terjadi di kalangan anak remaja ataupun dan bahkan tidak menutup kemungkinan itu terjadi juga di lingkungan rumah, di lingkungan terdekat. Oke, Gracia, selama program Inspirasi Keluarga ini untuk kesehatan mental Anda bisa bergabung di WhatsApp 0817222959 atau 205300, dan kita langsung menyapa narasumber kita di Zoom. Selamat siang. Halo, selamat Halo, siang. selamat siang. Wah, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Baik, puji Tuhan ya. Hari Sabtu kita ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Priska Klorinda SPSI, benar ya? Namanya belum berubah kan? Oke, ya keluarga Gracia, kita akan belajar tentang bullying, benar ya Priska ya? Betul sekali, Kaleo. Ya, bully gitu ya. Lalu kan kita belajarnya tentang mental health ya. Nah, ini sebenarnya termasuk juga nih, Kaleo. Ini. Iya, salah satu bagian yang memang jangan dianggap remeh gitu ya. Betul banget. Itu saling berkaitan. Saling berkaitan dan bahkan punya efek jangka panjang. Nah, keluarga Gracia, kita harus konsen untuk mendengarkan siang ini. Dan sebelum memulai, mungkin Priska bisa memperkenalkan diri lagi, karena ini adalah pertemuan kedua ya dengan para pendengar. Jadi ada yang pastinya baru bergabung juga. Silakan Priska bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Kaleo. Ya. Halo, selamat siang keluarga Gracia semuanya. Perkenalkan, nama saya Priska. Dengan adanya Zoom, jadi kita bisa bertemu ya. Gampang ya. Ya. Saya itu berdomisili di Bandung nih, keluarga semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau membagikan tentang bullying. Selama nanti beberapa pekan ke depan juga ya, Kaleo ya. Betul. Setiap minggu keempat di bulan yang baru itu nanti kita akan bertemu bersama dengan saya untuk membahas tentang kesehatan mental. Oke, Priska boleh kasih tahu nggak sih sekarang aktivitasnya apa gitu? Bisa kasih tahu juga nih bekerja di mana? Boleh, keluarga Gracia semuanya. Saya itu salah satu konselor di salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Bandung. Sudah kurang lebih 6 hampir 7 tahun menjabat sebagai konselor sekolah gitu. Oke. Jadi memang bagian salah satu tenaga pendidik gitu ya di salah satu sekolah swasta ya. Untuk ya namanya anak-anak sekolah kalau bicara tentang bullying seringkali apa ya, itu jadi tradisi, bener nggak sih? Banget kayaknya ngejek gitu ya. Kalau zaman dulu nggak tahu nih, kalau sekarang ya memanggil temannya dengan pakai nama orang tua gitu ya, kemudian dikasih julukan gitu. Kalau dulu zaman saya tuh kayak gitu tuh kali. Oh, sama juga ya, jangan-jangan sekarang juga masih sama kali ya. Iya, ternyata gini Kaleo, kan kalau dulu kan kita yang bullying gitu kan belum terlalu booming gitu, nggak kayak apa sih gitu ya, bully itu apa gitu ya. Bahkan nggak ada gitu ya, kalau zaman dulu kan apa gitu, bullying itu nggak, kita kenalnya itu ngejek, menghina, gitu kita kenalnya. Kita mungkin langsung aja kali ya. Langsung aja, iya, Priska bisa menyampaikan materinya. Nanti setelah itu keluarga Gracia selama menyampaikan materi bisa bertanya ya di 0817222959, dan kita juga sedang live di Facebook. Jadi Anda bisa catat pertanyaannya kemudian kirimkan langsung ke WhatsApp chatting. Nanti setelah Priska menyampaikan materi, kita akan tanya jawab juga menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan Priska. Oke, terima kasih Kaleo. Ya, keluarga Gracia semua, di siang hari ini saya ingin membahas tentang bullying. Yang pertama itu,
apa sih sebenarnya bullying? Kan kalau kita mungkin untuk beberapa orang yang aware atau sering membaca, mungkin tahu ya. Atau keluarga Gracia juga beberapa waktu yang lalu ini kan sempat heboh berita Hmm, tentang seorang anak yang akhirnya meninggal dunia karena betul. diduga mengalami bullying gitu kan ya. Iya. Nah sebenarnya bullying tuh apa sih? Kenapa sih kok sampai pembahasan ini begitu penting untuk kita Hmm. dengarkan? Dan begitu penting untuk kita simak tuh sebenarnya apa gitu ya. Nah, yang pertama, apa sih itu bullying? Kalau menurut kamus bahasa KBBI ini ya, Iya. itu perundungan istilahnya juga. Kalau kita sering mendengar di berita bullying atau perundungan, itu sebenarnya apa? Yang pertama itu mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan, menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, fisik berulang kali. Jadi gini, Hmm. kalau singkatnya itu Kaleo dan Iya. keluarga Gracia semua, singkatnya bullying itu ada syaratnya. Kenapa Hmm. itu disebut bullying gitu? Yang pertama itu menyakiti orang lain dengan sengaja. Jadi kata Baik. kuncinya adalah sengaja, kemudian kata kunci kedua adalah berulang kali atau terus-menerus. Nah, gini, kan ada juga kasus seperti ini ya, Kaleo dan keluarga Iya. Gracia semua. Dia itu kita jauhi gitu. Karena, loh dianya kok yang dalam tanda kutip gitu, ada nih kejadian, dianya Hmm. yang jorok gitu, dianya yang kayak menyebalkan. Jadi ya mau nggak mau kita tuh jauhi. Nah, ternyata ada bedanya juga antara bullying versus hukuman sosial gitu. Jadi ini yang harus kita Oke. bedakan. Iya, Gimana iya. sih ini tuh sebenarnya perilaku seperti ini tuh benar-benar bullying atau hukuman sosial gitu. Jangan Baik. sampai kita karena begitu hebohnya tentang bullying, dikit-dikit aku dibully, Hmm. benar enggak gitu ya kita dibully. Hmm. Nah, Iya, yang harus iya. diperhatikan juga beda nih antara bullying dengan hukuman sosial. Oke. Contoh kayak Ya. tadi itu uh, ada ceritaan juga gitu ya, anak ini dijauhin di lingkungannya karena ya itu tadi dianya tuh jorok gitu. Terus Hmm. ulang kali dikasih tahu dianya tetap melakukan hal seperti itu gitu. Nah, ini itu bukan termasuk bullying sebetulnya. Itu termasuknya Oke. hukuman sosial gitu Hmm. ya. Jadi Iya. memperlakukan orang lain kurang menyenangkan karena sebetulnya efek dari diri dia sendiri gitu Hmm. Iya, Leo. iya. Iya, iya. Gitu ya. Nah, tadi ya saya ulangin sedikit. Jadi kata kunci bullying itu yang pertama menyakiti orang lain dengan sengaja. Baik. Sengaja berulang kali atau terus-menerus. Tadi di awal Kaleo bicara gitu ya di kata pengantar bahwa bisa juga hal ini itu dilakukan oleh orang terdekat. Iya betul banget Kaleo. Hmm. Iya, Jadi iya. kalau sesimpel gini ya, sesimpel kita menghina orang lain gitu. Kayak misalkan ngelihat orang, ih gendut gitu kan suka Iya, ya, suka iya, ngomong, iya. ih kamu mah kok gendut sih gendut. Nah kita harus cek dulu nih, dia Hmm. melakukan itunya sengaja berulang kali enggak gitu. Nah Hmm. kalau dia melakukannya udah sengaja berulang kali, itu termasuk bullying gitu Oke. Kaleo. Jadi kalau sampai melekat kepada orang tersebut dan terus-terusan dan bahkan tidak memanggil namanya gitu ya, Priska ya, Betul. itu dilakukan terus-menerus dan sengaja itu yang termasuk di dalam kategori bullying ini. Betul Ya. sekali. Dan Oke. pertanyaan kedua, terus Hmm. kenapa ya ada bullying? Kenapa sih gitu sebenarnya ada bullying? Sebenarnya ironisnya gini Kaleo, Iya. bullying itu sederhananya terjadi karena ada friendship atau pertemanan. Oke. Jadi selama ada proses pertemanan, ya maka selama itu bullying itu ada gitu. Ironis Hmm. gitu ya. Jadi Iya, kita iya. kalau mau dibilang bisa nggak dunia ini terbebas dari bullying, kayaknya itu hal yang sulit gitu. Tapi Baik. kita bisa meminimalkan untuk bullying ini tidak terlalu besar gitu ya efeknya. Nah, jadi Hmm. kenapa bisa ada bullying ya? Karena ada pertemanan gitu. Selama ada pertemanan, kita berelasi dengan orang lain, maka bullying itu akan selalu bisa terjadi di Oke. lingkungan tersebut. Ironis juga ya Priska ya sebenarnya, karena kan kita makhluk sosial sebenarnya ya. Butuh Betul. butuh friendship gitu, butuh relationship dengan yang lain juga ya. Iya, betul banget Kaleo. Jadi ya sebenarnya ironis gitu ya. Satu Hmm. sisi kita mau tidak ada bullying, kayaknya
Kalau kita ngomong nggak ada bullying ya berarti kita harus sendirian gitu kan nggak mungkin ya, Oke, karena kita makhluk benar. sosial gitu. Oke. Nah, Iya, apa sih jenis-jenisnya? Tadi kita udah, tahu pengertiannya, kemudian kita udah tahu ternyata bullying dengan hukuman sosial itu berbeda loh, gitu ya. mhm, Kemudian bentuk atau jenis-jenisnya itu yang kita sering temui itu yang verbal, kayak oke. misalkan ngejek gitu kan, Iya, memaki dalam tanda kutip, terus ya meneriaki orang lain. Kemudian kalau yang zaman dulu saya alami itu teman-teman tuh suka itu tadi, memanggil nama orang dengan nama orang tuanya. Nah, kalau zaman dulu itu kan lelucuan gitu ya, oh ternyata iya, zaman iya. sekarang itu termasuk bullying loh gitu, gitu. Itu kalau yang verbal. Verbal ya? Kemudian ada yang fisik juga nih Kaleo dan keluarga Iya. Gracia. Kalau yang fisik itu, ya kayak ditendang, kemudian Mmm, dipukul, digigit, dijambak, gitu kan, itu iya termasuk iya. yang fisik, gitu. Nah, sebenarnya kalau yang verbal itu kita tidak bisa melihat secara kasat mata, Oke. eee, ininya ya, apa sih, kayak efeknya gitu. Tapi Mmm, kan kalau fisik kan kita bisa lihat ya, memar atau betul. misalkan berdarah gitu ya, terluka gitu. Tapi kalau yang verbal ini kan kata-kata yang keluar itu susah. Terus juga, buktinya gitu ya, kan kalau misalkan dia cuman berdua sama si orang itu, pembuli dan korbannya itu, Mhm, nah kalau nggak ada orang lain, nggak akan ada yang tahu gitu, nggak akan ada yang bisa, apa ya, jadi barang bukti gitulah. iya. Nah itu sih sebetulnya kalau yang verbal, ironisnya gitu Kaleo. Karena memang kan lewat kata-kata gitu ya, beda dengan fisik. Betul. Ada memar, ada mungkin biru, atau Iya hal-hal iya lain secara fisik yang terjadi gitu ya, Priska ya. iya, betul. Oke, Iya, kita ulangin dulu sedikit mungkin bullying keluarga Gracia adalah kalau bahasa aslinya bullying itu sama dengan perundungan ya. Jadi perundungan, betul. ada dua intinya yaitu dengan sengaja melakukannya dan yang kedua adalah berulang secara terus-menerus keluarga Gracia dan bahkan perlu kita ketahui bahwa bullying itu berbeda dengan hukuman sosial keluarga Gracia. Jadi itu harus kita mengerti dengan baik, jangan sampai salah kaprah gitu ya, mengaku bahwa dirinya dibully dari teman-temannya, dari rekan-rekannya, ternyata sebenarnya karena faktor dari dalam diri orang tersebut sebenarnya itu adalah hukuman sosial ya. Dan bullying terjadi karena karena adanya friendship, tetapi ini yang akan menjadi sesuatu yang menantang gitu ya di tengah hubungan satu dengan yang lain, pertemanan gitu ya, bagaimana tetap punya pertemanan yang sehat. Oke. Kemudian lanjut lagi Priska. Ya, tadi, kan kita udah jenis-jenisnya ada verbal, Jenis-jenis ada ya. fisik. Yang terkenal juga nih ya, Kaleo, Hmm, itu cyberbullying. Nah, itu udah mulai oke. sekarang tuh. Udah mulai kan orang-orang sering ya melaporkan ke polisi undang-undang ITE. Nah, itu Hmm, salah satunya, yaitu cyberbullying itu, hati-hati. Jadi makanya sekarang itu kan karena berkembangan zaman jauh lebih pesat, iya. orang-orang punya banyak, sosial media gitu kan ya, jadinya Mhm. gampang sekali untuk mengomentari hal-hal yang, ya dia anggap ya ini perlu dikomentarin gitu. Jadi Iya, iya. makanya hati-hati gitu ya keluarga Gracia untuk Iya. hati-hati. Dan bahkan memang kalau digital tuh tidak bisa hilang ya, sebenarnya kalau kita tahu secara teknologi bahwa kalau di dunia digital tuh memang semua nggak bisa hilang keluarga Gracia. Jadi perlu bijak ketika kita memang berada di dunia digital untuk mengomentari atau menulis sesuatu ya. Iya betul banget Kaleo, kan karena Hmm, sekarang gini pikirnya, "Oh udah kok chat-nya udah langsung saya delete." Lah hmm. ternyata bisa loh kita pulihin kembali chat yang sudah di-delete, atau ternyata komen kita sudah di-capture screen oleh orang lain. Wah Iya. sudah. Nah itu juga, hal-hal yang perlu kita pikirkan dampaknya sebelum kita melakukan sesuatu gitu, sebelum Iya. kita mengomentari sesuatu. Hmm. Tuh. Selain tadi ya, dampaknya itu kan bisa ke jalur hukum kalau Iya. yang, sangat parah gitu ya, kalau Hmm. ya. Ada Hmm. juga dampak-dampak yang menyangkut kesehatan mental seperti yang kita bahas pada bulan lalu nih, keluarga Oh, Gracia. oke. Jadi korban bullying itu sebetulnya Kaleo antara Hmm. korban dan pelaku itu sebetulnya sama-sama orang yang memerlukan pertolongan sih sebetulnya. Dua-duanya ya. Dua-duanya, Oke. betul. Jadi
kenapa dia bisa menyakiti orang lain dengan kata-katanya atau dengan tingkah lakunya gitu ya, sebetulnya kan orang tersebut butuh pertolongan secara Hmm. psikologis. Hmm. Kemudian orang yang disakiti pun itu perlu pertolongan juga karena dia sudah mungkin sampai tidak percaya diri, Iya. kemudian mudah marah, dampaknya frustrasi, kesepian gitu ya, depresi, bahkan ada yang menyakiti diri sendiri gitu Kaleo. Terus Hmm. yang seperti tadi ya kasus yang beberapa waktu lalu yang sudah terkenal itu sampai bunuh diri gitu. Jadi hati-hati sih keluarga Gracia karena dampaknya tuh sangat panjang, tidak Iya. cuma sekedar kadang gini ya, kita cuma Iya. kamu mah baper, cuman kayak gitu aja gitu ya, cuman kata-kata kayak gitu aja kok kamu mah tersinggung gitu kan. Nah, Iya. kita nggak bisa mengecilkan dampak dari apa yang sudah diperbuat oleh orang lain gitu. Karena kan Iya. setiap pribadi itu berbeda-beda. Apa yang kita ucapkan atau kita lakukan ditangkap orang lain tuh sangat berbeda. Karena Hmm. background-nya kan beda-beda gitu ya, Kaleo. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa bilang kalau cuman kayak gitu gitu. Nganggep enteng banget gitu ya. Betul, kita nggak bisa nganggep enteng hal seperti itu. Iya, Gitu, iya. Ayo. Jadi hati-hati aja kalau misalkan nih keluarga Gracia punya anak yang lagi sekolah atau yang sudah bekerja, tiba-tiba sikapnya berubah gitu ya, jangan didiamkan. Atau Hmm. misalkan tiba-tiba berat badannya turun secara drastis atau makan terlalu berlebihan secara drastis gitu yang tadinya normal-normal aja gitu ya. Nah, Iya. jangan dianggap enteng gitu keluarga Gracia. Kita harus cek, harus lebih aware juga, Hmm. hati-hati gitu. Oke, jadi itu yang secara garis besar ya, Priska ya, kita harus ketahui mengenai bullying ya, yang Betul. mungkin ini istilah yang memang sebenarnya tidak baru juga, tetapi sekarang kita lebih kenal dengan istilah perundungan keluarga Gracia. Itu yang harus kita pahami. Nah, Priska, bicara tentang bullying gitu ya, bagaimana sih sebenarnya mendeteksi awal dari bullying? Oke. Nah, yang tadi ya, kalau kita Hmm. bisa yang sebagai orang tua gitu, kita bisa lihat nih, oh kok anaknya tiba-tiba nilai akademiknya atau prestasi akademik atau kerjanya kok tiba-tiba menurun ya? Kok Hmm. nilainya jadi menurun? Atau tiap mau sekolah nangis nih anak gitu ya. Iya, iya. Kemudian kan ada beberapa anak yang dia tidak berani untuk cerita dengan orang Hmm. tuanya gitu. Nah, ini juga bisa disiasati, orang tua bisa lapor ke guru gitu, bisa bisa Hmm. minta tolong guru untuk tanyakan gitu kan, atau ada figur signifikan siapa yang deket dengan si anak. Jadi bisa minta tolong, coba dong tolong tanyain kenapa ya kok anak saya jadi pendiam gitu. Kok anak saya yang tadinya ceria jadinya gampang nangis, gampang tersinggung. Ini salah satu apa ya? Salah satu hal yang kita bisa lihat secara kasat mata gitu Kaleo. Kemudian juga Hmm. bisa juga kalau ke teman-teman kita yang dekat gitu ya, Iya. udah kelihatan mulai-mulai berbeda. Nah, coba kita tanya sebagai teman atau sebagai sahabat gitu, kita bisa tanya kepada mereka. Oke, kalau itu kan terjadi mungkin di sekolah gitu ya, kalau yang kita bahas. Bisa nggak, Priska, ini terjadi di kalangan misalnya karyawan, kantor gitu ya. Sebenarnya kalau kasus bully ini banyaknya terjadi di area mana sih, di usia berapa, atau hanya sekedar di sekolah, atau kayaknya nggak mungkin deh masa anak-anak mahasiswa gitu ya, atau di tempat kerja terjadi bullying, gimana Priska? Oke, iya. Nah, bisa banget Kaleo. Oh, Jadi bisa bullying ya? itu bahkan bisa terjadi di lingkungan gereja atau Oh bahkan gitu. di lingkungan keluarga, itu tuh sangat bisa terjadi. Sesimpel Hmm. itu gitu. Kalau di lingkungan kerja itu kan kita suka tahu ya kalau misalkan ada pegawai yang baru. Nah, Ya. mulai tuh mulai tidak di semua tempat memang, tapi Hmm. ada beberapa tempat kerja yang dia itu figur otoritas dan figur bawahannya terlalu menonjol gitu ya Kaleo Iya, ya. iya. Jadi benar-benar menindas dalam tanda kutip pada si bawahan ini. Gitu Hmm. Kaleo. Iya, Jadi bisa terjadi ya berarti ya, nggak cuma di kalangan anak-anak sekolah ya?
Betul, betul, bisa, ini bisa banget terjadi. Dan yang sering juga gini Kaleo, Hmm, ketika kita melihat orang lain yang dibully dalam tanda kutip gitu ya, hmm, ini sudah terjadi berulang kali, kemudian dengan sengaja kita itu orang yang melihatnya lebih memilih untuk diam biasanya. Karena hmm, iya. takut, kita itu dibully gitu. Jadi kita Justru nantinya bisa ke kita gitu ya, Priska ya? betul, takut efeknya dan dampaknya itu balik ke kita gitu. Jadi kita seolah-olah udahlah tutup mata aja, ya udahlah biarin lah biarin gitu. Atau malah kita malah ikut-ikutan. Nah itu juga ada sih kayak gitu, Kaleo. Oh, gitu ya. Malah ikutan ngetawain mungkin gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini kan kita bicara tentang yang siapa ya? Yang dibully gitu ya. Kita sekarang ke pelaku. Nah, untuk bicara pelaku nih ya, pelaku yang suka membuli, suka melakukan sesuatu yang ya memang sebenarnya kan tidak baik gitu ya. Biasanya katanya gitu ya Priska, ini pasti faktor orang tua, pasti faktor broken home, katanya seperti itu. Apakah iya itu jadi salah satu faktor utama? Hmm, sebenarnya ketika kita membicarakan tentang kesehatan mental atau salah satunya tentang bullying itu nggak Hmm. bisa kita bilang, oh itu pasti gara-gara ini gitu ya, atau oh Iya, itu pasti gara-gara soalnya orang tua gitu kan. soalnya biasanya gitu ya Priska ya. Pasti anak yang ngebully, yang membuli itu pasti dari orang tuanya begini dan begitu gitu ya. Soalnya mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian. Itu yang kadang-kadang sering kita dengar. Iya betul betul. Itu juga memang sih sering Hmm. sering saya alamin juga gitu ketika jadi konselor sekolah gitu ya. Ini anak kok suka ngejek-ngejek, coba Hmm. cek dulu gitu ya langsung orang tuanya. Nah, tadi ya Kaleo, itu bukan jadi salah satu faktor, apa ya, oh pasti gara-gara orang tua aja gitu, enggak. Tapi Hmm. banyak banyak faktor. Iya betul memang orang tua berperan sangat besar di kehidupan anak, iya betul, gitu ya. Hmm. Karena kan sebetulnya dari lahir sampai SD, SMP, mungkin SMA Iya, gitu ya, itu iya. kan sebetulnya lebih banyak di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah. Nah, Hmm. jadi memang akan sangat banyak pengaruhnya untuk seseorang itu punya, apa ya, kecenderungan membuli orang lain atau enggak, gitu, Kaleo. Karena kan Oh. sebetulnya kita bisa lihat nih, misalkan si papahnya teh di rumah suka, ngejek mamahnya gitu ya, ngejek mamahnya, "Ah, kamu mah gini aja nggak bisa," atau misalkan si mamahnya teh suka, "Kamu mah," gitu ya, ke si suaminya gitu, "Kamu mah kayak gini aja nggak bisa," atau "Kamu mah," ya ngomong kasar gitu. Nah, Ah, itu hal-hal seperti itu yang dilihat dari anak, dari kecil gitu. Ada juga kasus gini Kaleo, gimana? si anak ini, Hmm. dia itu taunya ketika orang lain salah pukul. Karena di rumahnya ketika mamahnya salah, papanya langsung mukul, gitu. Hmm. Jadi yang dia tahu itu anak ini ketika ada orang lain salah, ya Ya udah saya harus mukul gitu ya? betul, betul, gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi juga ada yang orang tuanya sangat baik, sangat perhatian, sangat aware, Hmm. karena faktor lingkungan, pertemanan itu Iya. tadi, yang akhirnya membawa si anak ini akhirnya jadi pelaku pembuli gitu, Kaleo. Hmm. Oke, Priska, kalau kita lihat berita gitu ya, berita-berita yang beredar, agak serem gitu ya, mengerikan ketika memang banyak anak-anak yang berani melakukan sesuatu tindakan kekerasan kepada orang tua ataupun sebaliknya. Keluarga bukan menjadi sesuatu wadah yang menunjukkan kasih lagi gitu. Baik, tadi kan ada verbal, ada fisik, ada cyberbullying ya jenis-jenisnya. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga? Kenapa bisa terjadi di lingkungan keluarga? Padahal ketika mungkin papa dan mama ya tentunya harusnya mengasihi anak-anaknya gitu. Ataupun anak-anak harusnya tunduk kepada ayah atau ibunya. Ternyata tidak terjadi seperti apa yang mungkin firman Tuhan juga ajarkan. Sebenarnya fenomena ini seperti apa, Priska, dan kenapa ini bisa terjadi yang seharusnya ya keluarga itu menjadi sesuatu yang hangat gitu. Harmonis gitu ya, Kaleo ya. Mhm, mhm. Jadi apa ya, sesuatu yang menyenangkan Iya, gitu kan. Tapi iya. sekarang malah banyak anak-anak yang sangat tidak betah di rumah.
lebih memilih untuk di luar gitu kan Iya, daripada iya, di rumah ya. Ya betul. betul banget. Sebetulnya kalau kita bicara tentang keluarga, tentang kehidupan kita masing-masing, itu sebenarnya seperti fenomena gunung es gitu, Hmm, keluarga Gracia. Jadi apa yang terlihat di permukaan itu hanya sedikit. Nah, yang di dalamnya itu kan banyak banget yang harus kita gali dan yang harus kita perhatikan keluarga Gracia. Jadi, hmm, kalau misalkan nih kita lihat, kok anak ini nggak mau ke rumah terus gitu kan, nggak mau di rumah gitu. Atau misalkan seperti iya, tadi yang Kaleo bilang, harusnya keluarga itu jadi keluarga yang harmonis loh, keluarga yang mengajarkan anak sesuatu hal yang betul. Tapi kok sekarang malah banyak masalahnya dari keluarga gitu kan. iya. Nah, kita harus lihat gini Kaleo, uh, tidak semua orang itu aware dengan diri dia gitu. Hmm, Contohnya kayak tahu kekurangan dan kelebihannya. Tidak cuma hmm, sekedar tahu saja, tapi dia bisa mengolah apa sih uh, kekurangannya itu bisa disiasati dengan hal apa, atau hmm, kelebihannya itu bisa dia pakai untuk hal apa gitu. Nah, nggak baik. banyak orang tuh seperti itu, Kaleo. Kemudian Hmm, tidak banyak orang tua juga yang mengajarkan anaknya tentang bisa mengatur emosinya dengan baik. hmm, Emosi itu bukan hanya marah gitu ya, ketika iya. sedih, ketika dia kecewa, ketika dia Hmm, gembira. Nah, banyak orang tua yang nggak bisa tidak mengajarkan anaknya hal-hal seperti itu. Contohnya misalkan kayak oke. tadi ya, ketika kamu diejek, kita bicara soal bullying. Ketika kamu Iya, diejek, loh marah boleh nggak? Ada yang bilang marah nggak boleh loh, dosa katanya ya. gitu ya. Nah, kata siapa marah nggak boleh? Ternyata marah itu sebetulnya boleh, tapi, nah ada tapinya gitu ya keluarga Gracia. Hmm, Tapi setelah marah itu apa yang kita perbuat? Itu yang jadi apa ya? Itu yang jadi masalah gitu ya. Kalau iya, misalkan ketika marah mukul orang, ketika marah langsung ngejek orang lain, ketika marah langsung nampar atau gebrak meja gitu ya, atau iya, langsung caci maki lewat sosial media gitu kan. Nah, iya. itu yang salah caranya gitu. Hmm, Jadi banyak orang tua itu yang tidak mengajarkan, ini harus dari kecil sih, tidak mengajarkan memanage emosinya, kalau emosi orang hmm, tua dan emosi anaknya gitu ya. iya. Gitu. Jadi memang walaupun nampaknya ya masa nggak bisa belajar gitu ya, tetapi sebenarnya orang tua harus punya waktu juga ya, secara fokus mengajarkan prinsip ini ya, Priska ya. Ini menjadi prinsip dasar perkembangan anak sebenarnya. Betul betul, Kaleo. Kemudian juga Hmm, ini sih Kaleo, kalau yang saya hmm, perhatikan adalah orang tua itu memang susah sih ya jadi orang iya, tua gitu kan. Tapi ya kita harus semakin belajar lagi ya keluarga Gracia iya, semuanya. Nah, orang tua itu gini Kaleo, iya, banyak yang dia bilang, "Saya udah komunikasi dengan anak." Tapi ternyata bukan komunikasi yang dilakukan, itu cuma sekedar informasi yang diberikan. Contoh misalkan, "Kamu iya, udah makan belum? Kamu udah belajar belum? Kamu udah ada PR nggak? Kerjain PR-nya." Titik. Itu bukan komunikasi gitu ya keluarga Gracia. Dan kalau anak zaman sekarang itu sangat butuh kasih sayang orang tua. Makanya kenapa hmm, tadi ditanya, kok ada anak yang kayak gitu ya? Apa gara-gara keluarga? Iya, bisa jadi iya, betul gara-gara keluarga karena dia tidak bisa mendapatkan kasih sayang yang utuh gitu. oke. Jadi konsep dirinya juga yang harus ditanamkan dari orang tua sebetulnya, terutama ayah, Kaleo. Ayah itu Hmm, sangat berperan sangat penting dan banyak banget eh, apa ya dampak-dampak yang positif ketika ayahnya tuh sangat berperan penting untuk mengasuh anak gitu. oke. Gitu Kaleo. Jadi orang tua mungkin siang hari ini bisa menyadari gitu ya, betapa pentingnya hal-hal seperti ini diajarkan kepada putra-putri tercinta juga ya. Oke, untuk keluarga Gracia yang ingin bertanya bisa di 0817 222 959. Kita sedang membahas bullying ya, keluarga Gracia. Nah, Priska, bicara tentang bullying, akibatnya, kita sekarang bicara tentang akibatnya gitu ya, dampaknya. Bagaimana dampak dengan para korban gitu ya, ya para uh, mereka yang sering dibully gitu. Apakah mereka seperti apa sih fatalnya dampak yang mereka alami gitu ya?
ketika mereka menerima bully tersebut dari temannya ataupun dari seseorang? Iya, oke. Tadi ya dampaknya yang paling parah itu ya pasti bunuh diri, Kaleo itu. Atau Cukup misal besar nggak sih, Priska? Cukup besar nggak sih, misalnya dampak bullying ini ternyata persentasenya besar juga nih gitu, bunuh diri? ya, betul persentasenya besar. Kalau kita ya itu oke lah kalau kita bisa bilang itu mah terlalu parah gitu ya. Tapi dengan bullying ini bisa mengubah kehidupan dan sifat seseorang, menurut saya itu sangat berdampak sangat besar, Kaleo. Karena banyak juga anak-anak yang korban bullying yang akhirnya sebetulnya identitas dia tuh tidak seperti itu gitu, tapi berubah seiring berjalannya waktu karena tadi faktor terus-terusan bully gitu ya, secara fisik, secara verbal gitu. Dan itu kalau kita mau runut, banyak sekali orang tua yang sekarang jadi orang tua, dia melakukan hal yang sama ke anaknya karena dulunya dia seperti dibegitukan gitu dengan orang tuanya. Contoh misalkan, dia dibully secara verbal dengan orang tuanya, atau sering dipukul, sering dihukum gitu ya dengan orang tuanya yang melebihi batas normal gitu. Kemudian karena tidak memanage tadi rasa marahnya, emosinya, dendamnya dan segala macam, akhirnya dia melakukan hal yang sama ke anaknya. Gitu kali itu yang parahnya ya. Dan dia pikir mungkin karena sekarang sudah menjadi orang tua, merasa berhasil dan makanya kenapa orang tua juga melakukan hal tersebut kepada anaknya lagi gitu ya. Iya, betul. Banyak juga Kaleo ternyata pelaku bullying itu sebetulnya korban bullying dulunya. Oh, korban tapi justru kedepannya dia justru jadi pelaku bulinya gitu ya. Ya, betul. Ironis ya Kaleo ya, harusnya harusnya kan sembuh, Kak. Priska. Harusnya sembuh gitu ya. Kita berpikirnya gini, loh, kamu tuh dulu korban loh. Tahu rasanya seperti apa dibully itu nggak enaknya seperti apa gitu kan. Tapi kok malah kamu melakukan hal yang sama. Dan itu tuh kalau kita bisa bilang kalau secara psikologis gitu ya, itu alam bawah sadar yang menjalankan hal itu gitu. Jadi si alam bawah sadar ini yang pengen kayak balas dendam gitu Kaleo. Lebih ke situ sih. Dan hal ini banyak juga, lumayan banyak. Ternyata kalau dirunut gitu ya, ternyata dulunya tuh pernah juga ya mengalami dibully dan segala macam. Akhirnya dia menyakiti orang lain. Gitu. Wah, ini harusnya diberesin gitu ya, Priska ya? Iya, betul. Karena kalau nggak bisa satu generasi kehitungnya Kaleo. Bayangin ya, mamahnya, orang tuanya gitu ya punya anak. Dilakukan hal yang sama gitu kan. Ini punya anak lagi dilakukan hal yang sama. Kita bisa bayangkan gitu ya betapa sangat besar di dalam satu generasi ketika hal ini tidak dibereskan. Ini bukan berarti hanya sekedar menindas ataupun mengejek secara verbal atau fisik dan lain-lainnya ya. Tetapi ini PR untuk siapapun gitu ya, nggak cuma keluarga. Ternyata efeknya luar biasa. Oke, Priska, yang pernah dibully bisa sembuh nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa Kaleo. Cuman memang caranya gimana, Priska? Mungkin siang ini ada yang merasa bahwa, aduh saya tuh bener loh, saya tuh ngerasa nggak mampu, saya ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain akibat kata-kata orang gitu ya, diintervensi dengan kata-kata, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak akan bisa sukses, wah apalagi begini dan begitu gitu. Ya, jadi apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya keluarga Gracia? Yang pertama adalah kita aware dulu dengan diri kita. Oh iya, saya ternyata korban bullying loh gitu. Oke, saya terima dulu nih setiap emosi-emosi yang terjadi. Saya marah, saya benci sama orang itu, saya segala macam gitu ya emosi-emosi. Kemudian teman-teman keluarga Gracia semua, kalau memang itu sudah mengganggu, sangat mengganggu sekali, kita bicara baik-baik kepada si orang yang pembulinya juga nggak mempan gitu kan, dan itu sudah mempengaruhi baik itu pola tidur, pola makan kita, pola nilai-nilai akademik atau misalkan kinerja kita menurun gitu. Kemudian kita juga berubah secara emosi dan secara sifat itu merubah diri kita. Yang pertama tuh keluarga Gracia semua bisa cari pertolongan gitu. Pertolongan itu dengan orang yang dipercaya. Contoh misalkan kepada pendeta atau kakak rohani gitu ya.
Kalau misalkan itu sangat mengganggu sekali, bisa ke psikolog atau ke psikiater. Kemudian keluarga Gracia semua bisa keluar dari lingkungan yang membuat membuat keluarga Gracia tidak bisa berkembang gitu. Atau lingkungan yang membuli terus. Nah, itu coba cari lingkungan baru yang itu bisa membuat keluarga Gracia lebih sehat mental gitu. Terus juga ini sih sebetulnya perlu pendampingan sih Kaleo. Pendampingan ya. Orang-orang ya, untuk orang-orang yang korban maupun yang pelaku gitu. Sangat perlu pendampingan. Iya, oke, Priska, ini ada pertanyaan ya, menarik nih. Sepertinya anak remaja ya. Selamat siang Kak, aku Dimas, kelas 11. Wah, ini SMA ya berarti ya. Aku seringkali bercanda sama teman dan terkadang kelewatan, dan seringkali saya merasa bahwa mengejeknya terlalu berlebihan. Tetapi yang mengejek saya adalah orang-orang yang memang dalam satu kelompok itu yang terkenal begitulah gitu ya. Kira-kira bagaimana cara saya memulai untuk menegur karena supaya saya tidak supaya saya tidak merasa berlebihan dari apa yang mereka ejek. Gimana Priska? Oke. Berarti tadi terus Dimas ini suka mengejek orang lain gitu ya. Betul ya, tapi sudah sadar nih Dimasnya, oh ternyata aduh, saya suka ngejeknya kadang-kadang berlebihan nih. Apa yang harus saya lakukan dengan teman-temannya gitu? Yang pertama adalah mungkin bisa sambil ini ya, nggak terlalu serius gimana, cuman udahlah, udah keterlaluan nih, udah gitu. Iya. Nah, itu bisa. Atau misalkan udah yuk mengalihkan pembicaraan ke yang lain gitu. Udah yuk kita ngapain gitu. Nah, itu bisa juga. Kemudian jangan terus-terusan gitu lagi, dipancing lagi gitu ya. Betul, ya. Nah, sebetulnya puji Tuhan ya, Dimas udah aware banget nih. Saya udah keterlaluan karena gini Dimas, apa yang kita bicarakan itu kan ke orang lain, mungkin ya orang lain itunya hahi ketawa-ketawa gitu, ya, lucu gitu ya. Bener, tapi kita nggak tahu loh di rumahnya dia seperti apa gitu. Kita nggak tahu proses dia dari rumah ke sekolah itu seperti apa gitu. Jangan sampai kita yang jadi satu titik jadi membuat orang lain itu berubah atau orang lain itu kena sesuatu hal yang kurang mengenakan karena diri kita. Gitu sih Dimas, yang yang penting banget. Contoh misalkan gini deh, singkatnya gini. Satu kali jadi si anak ini itu dia nggak tahu kalau ternyata ada masalah di keluarganya si A gitu ya. Kemudian diejek di sekolah segala macam. Akhirnya si A ini sampai kalau untuk anak SMA dan SMP itu zaman sekarang udah marak banget yang menyakiti diri sendiri dengan disilet, Kaleo. Iya. Nah, itu ya sampai akhirnya dia itu menyiletkan diri itu di salah satu tempat, kemudian akhirnya karena terlalu dalam dia silatnya, akhirnya dia meninggal gitu. Dan setelah ditelusurin, ya si orang yang membuli ini yang merasa bersalah gitu kan, karena kan secara nggak langsung, ya karena dia ngejek-ngejek, ternyata kan di keluarganya ada hal yang sensitif gitu ya. Sensitif, betul. Ya, sensitif. Gitu sih, Kaleo. Oke. Satu lagi Priska sebelum kita closing ya. Saya salah satu ayah yang memiliki anak remaja. Kaleo, saya mau nanya, seringkali anak saya mendapatkan perlakuan mengenai ekonomi. Jadi mungkin diejek mengenai keberadaan ekonomi orang tuanya gitu ya. Ada banyak yang diceritakan bahwa ketika ada hal-hal yang harus dikeluarkan, tetapi kami tidak mampu. Kira-kira bagaimana menasihatin anak saya supaya anak saya akan tetap memiliki teman-teman yang baik? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah, ini juga penting buat orang tua, keluarga Gracia semua, bahwa menanamkan konsep diri yang positif ke anak. Kayak misalnya gini, nak, banyak juga loh orang yang secara tanda kutip gitu ya kurang mampu, tapi ternyata dia sukses. Kesuksesan itu dan diri kamu itu tidak ditentukan dengan jumlah uang. Nah, itu hal-hal yang orang tua tuh harus terus tanamin gitu. Nah, kamu tuh berharga loh. Papa mama sayang kamu loh. Nah, kamu tuh bisa sukses loh gitu. Oke, kita berjuang ya, kita berdoa bareng-bareng gitu untuk satu hal yang misalkan perlu di sekolah. Oke, yuk kita berjuang. Dan pendampingan itu, Kaleo, itu tuh sangat amat penting untuk seorang anak gitu. Jadi
ada anak yang ketika dibully di sekolahnya, tapi dia merasa dicintai oleh orang tuanya, hal itu tuh tidak terpengaruh dan tidak berdampak sangat besar gitu kehidupan anak. Oke. Gitu. Jadi Iya. bayangkan ketika dia di rumahnya saja tidak dicintai dan tidak punya konsep Iya. diri yang positif, dibully di lingkungannya dengan keadaan ekonomi semakin terpuruk gitu. Terpuruk ya. Iya, tapi ketika si orang tuanya itu sebagai dasar keluarga dan dasar kehidupan seorang anak ini bisa untuk bertumbuh di lingkungan gitu, dianya sudah punya dasar yang matang gitu ya dengan orang tua yang, oh iya saya punya orang tua yang mencintai saya loh. Saya itu anak yang dihargai loh. Saya itu anak yang berharga loh. Papa mama sayang saya. Dan itu yang membuat seseorang itu bisa tetap teguh gitu walaupun ada orang-orang lain yang dalam tanda kutip membuli gitu sih kalau. Oke. Sepertinya satu pertanyaan lagi ya, Priska, bagaimana cara mengampuni ketika ternyata yang membuli itu orang terdekat atau keluarga? Ya. Ini poin penting sepertinya ya. Ya betul. Ini saya tidak bilang hal ini itu mudah. Saya bisa bilang hal ini tuh susah. Bahkan ada beberapa orang yang sampai seumur hidupnya dia harus berjuang untuk mengampuni gitu. Tapi apa yang kita lakukan itu semakin akan membuat hidup kita tuh semakin baik. Contoh misalkan, apalagi untuk di lingkungan keluarga ya, kayak papahnya atau mamahnya yang sangat menyakiti hati kita, mau nggak mau ya kalau orang lain kan kita bisa nggak temenin, tapi kalau orang tua nggak Ya, bisa gitu nggak ya. deket-deket gitulah kalau teman sih ya. Kalau ini kan setiap hari ketemu gitu. Iya, apalagi setiap hari ketemu, nggak ada mantan orang tua gitu kan, nggak ada. Nah, Benar. keluarga Gracia semuanya, kita nggak bisa pungkiri, saya nggak bisa pungkiri bahwa itu perlu pertolongan Tuhan gitu. Kalau kita misalkan bisa lihat berapa tahun sih kita disakiti. Nah, ya berulang-ulang kali juga kita tuh harus terus mengampuni gitu ya. Jadi memang nggak bisa instan. Kalau kita bilang hari ini kita minta ya udahlah saya ampuni, besok menyakiti lagi ya saya ampuni lagi gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba langsung wah apa ya rasa bencinya atau rasa kecewanya itu tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, jadi memang itu proses Kaleo. Tapi saya yakin gini Kaleo, ketika hal itu kita nggak bisa milih orang tua ya. Kita juga nggak bisa milih kan melahirkan anaknya seperti apa gitu ya. Nah, tapi ketika kita punya orang tua dan punya anak yang sudah Tuhan kasih sebagai gift, sebagai berkat, itu pasti ada hal yang Tuhan mau kita jadi berkat untuk orang lain. Contoh misalkan, ketika kita disakiti sama orang lain, sama orang tua atau orang terdekat, dan kita bisa pelan-pelan menyembuhkan, nanti kita bisa jadi berkat lagi loh untuk menyelamatkan gitu kan orang lain yang punya hal yang sama gitu, kejadian yang sama. Kan kalau ceritanya kasusnya sama, iya ya sama ya. Nah, kitanya udah bisa pelan-pelan sedikit mengampuni atau sehat gitu ya secara mental, kita bisa nolong dia. Ini loh, kita bisa mendampingi dia gitu lah ya, walaupun ya mungkin caranya juga mungkin nggak bisa sama persis, tapi kita bisa mendampingi dia. Gitu sih. Untuk orang yang bertanya ini, tetap semangat. Banyak orang yang sayang sama kamu, dan banyak orang yang perlu cerita kamu ketika kamu udah sembuh. Gitu, Kaleo. Mantap. Rasanya luar biasa ya. Oke, sesuatu yang memang berat ya, tapi mudah-mudahan dengan kejujuran, dengan sesuatu yang memang sudah dibukakan siang hari ini, bukan sesuatu perkara yang mudah. Priska bilang tadi juga bukan sesuatu yang mudah. Ini perlu sebuah keberanian ya, Priska ya, kayaknya keberanian, keterbukaan, dan kedua belah pihak tentunya ya. Dan biar bagaimanapun, keluarga Gracia kita punya Tuhan yang kasihnya itu melingkupi setiap kita. Jadi siang hari ini, Priska bisa kasih closing statement mengenai bullying supaya kita bisa kembali mengingat gitu ya bahwa bullying ini bukan sesuatu yang ringan tetapi sesuatu yang berat, dampaknya besar keluarga Gracia, dan bahkan ada beberapa hal kasusnya itu punya efek sampai mereka melakukan bunuh diri. Jadi pastikan generasi yang ada kita selamatkan dengan kita tidak melakukan bullying. Silakan Priska, mungkin closing statement. Oke, terima kasih Kaleo. Keluarga Gracia semua, apapun yang sedang keluarga Gracia alami saat ini, percaya bahwa kalian tidak sendiri. Amin. Kalian tidak sendiri dan banyak orang yang mau menolong kalian gitu. Kalau memang sudah benar-benar nggak sanggup dan nggak mampu, cari pertolongan ke orang lain yang kalian percayai.
Percayalah Tuhan akan menolong setiap kita, dan apa yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan pakai untuk bisa jadi berkat untuk orang lain. Jadi Oke. apapun yang kita lakukan dan kita bicarakan atau apapun yang kita pikirkan, biarlah itu jadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Kak Leo. Oke, jadi hati-hati ya keluarga Gracia siang hari ini kita belajar untuk berhati-hati dalam bicara ya, baik itu untuk orang lain ataupun mungkin justru untuk orang terdekat di sekitar kita. Dan sekali lagi ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi siang hari ini kalau Anda mungkin diberkati keluarga Gracia dengan perbincangan kami, mudah-mudahan tadi juga beberapa pertanyaan sudah kami jawab ya. Mudah-mudahan setelah ini ada sebuah perubahan kehidupan, ada sesuatu yang rasanya akan menyiram gitu ya, amarah, dendam, kesel, atau kekecewaan, dan digantikan dengan kasih Tuhan. Baik, keluarga Gracia, untuk siang hari ini kita akan akhiri program Inspirasi Keluarga untuk Kesehatan Mental. Nah, Priska, kalau misalnya ada yang mau konseling, karena Priska juga kan di Bandung ya, ada juga beberapa pendengar yang memang mungkin di luar kota, ataupun bahkan di Bandung, atau bahkan mereka ingin konseling dengan Priska secara online gitu ya, atau ada beberapa mungkin komunitas gitu ya, bisa menghubungi kemana nih Priska? Boleh, Kak Leo bisa hubungin juga ke radio aja kali ya, minta nomor Oke, telepon ke saya. radio aja ya berarti ya. Nanti Nah, kita akan kasih informasinya untuk Anda semua. Priska, terima kasih. Ini materinya luar biasa ya siang hari ini. Kita ketemu lagi di Sabtu minggu keempat bulan depan ya. Bulan depan kita akan bahas apa ya? Saya lupa. iya saya juga apa ya bulan depannya? Wah, Oke, kayaknya kalau kayak gitu kita nggak usah kasih tahu aja ya, karena lupa ya ya. surprise gitu ya. Oh, kalau nggak salah body shaming deh kalau nggak salah. Ini juga Oh, ya, termasuk oh tentang gitu ya. bullying juga nih. Ya, nah nanti keluarga Gracia bisa pantau aja nih ya Instagramnya Radio Suara Radio Gereja ya. supaya tahu ya. Oke, oh iya benar. Temanya itu ya untuk bulan depan ya. Baik, Priska, terima kasih, Tuhan memberkati selalu. Kapan-kapan kalau pulang bisa langsung live ya di Suara Gracia ya. Ya, oke. Salam buat keluarga. Terima Oke, kasih. keluarga Gracia. Ya, untuk siang hari ini tuntas sudah kebersamaan saya, dan sekali lagi biarlah kita bijak dalam berkata-kata ya. Untuk kaula muda Gracia juga bukan sesuatu yang memang perlu proses, perlu belajar ya, agar perkataan kita boleh menjadi berkat dan tidak menjadi sesuatu yang bumerang untuk diri kita. Saya Leo pamit undur diri, keluarga Gracia selamat siang, selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati.